Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar El Sinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa peranan masjid dalam bulan suci Ramadan ini. Kita memiliki 800.000 masjid di Indonesia. Kalau ini kita berdayakan, maka insya Allah bukan saja umat Islam yang akan berdaya, tetapi juga bangsa Indonesia akan berdaya. Lihatlah misalnya Masjid Istiqlal ini, ya, kita lakukan pemberdayaan Masjid Istiqlal, akhirnya semua lekuk-lekuknya Istiqlal itu bisa mendatangkan income, ya, dan itu nanti dikembalikan kepada umat. Dan ini sebetulnya tidak ada yang baru bagi Masjid Istiqlal. Kita mencontoh masjidnya Rasulullah Muhammad SAW pada masanya di Madinah. Masjid Nabi itu bukan hanya tempat beribadah, hanya sekitar 20% Masjid Nabi itu dipakai untuk sholat, tapi Masjid Nabi itu sebagai sekretariat negara. Semua urusan kantor, urusan kenegaraan diurus di masjid. Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai Baitul Mal, perbendaharaan negara. Semua fae, harta rampasan, ghanimah, ya, zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, luqata, mudarabah, musyarakat, semua diorganize oleh Abi Hurairah di situ itu. Nah, Masjid Nabi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan, termasuk lintas agama juga di situ. Pernah satu saat Rasulullah mengundang tokoh lintas agama 60 orang dipimpin oleh Abdul Masih dari Kristen Ortodoks. Nabi menyuguhkan makanan dan minuman di dalam masjid. Jadi masjid itu tempat berkumpulnya umat manusia tanpa membedakan agama apapun, seperti yang dilakukan Rasulullah. Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai rumah tahanan. Tawanan perang Badar itu diikat di masjid. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai rumah sakit. Ya, hampir setiap hari Nabi perang di Madinah, dan Madinah itu betul-betul luar biasa. Masjid itu, disitulah korban perang itu dijahit. Disitulah mereka itu dirawat. Masjid Nabi juga itu berfungsi sebagai kantor pengadilan. Apakah itu urusan pidana, perdata, urusan rumah tangga, semuanya diadili, semuanya diputuskan di masjid. Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, anak-anak kecil di situ belajar, sampai orang tua. Dan Masjid Nabi juga berfungsi sebagai balai keterampilan. Di situ Nabi mengajarkan menyemak kulit, kursus bahasa asing, kemudian juga membuat senjata canggih, kemudian juga Nabi juga menggunakan masjid itu untuk latihan bela diri, karena besok pergi perang, pelatihan karatenya itu di masjid, karena kalau di luar masjid itu kan nanti bocor rahasianya terhadap musuh kan. Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai balai kesenian. Pertunjukan kesenian itu setiap hari Lebaran itu juga dilakukan di masjid. Itu ada hadis Bukhari itu, Muslim itu hadisnya tuh. Jadi kalau orang yang tidak pernah mencintai seni, dikhawatirkan hatinya gersang. Maka itu Nabi itu senang mendengarkan kesenian. Ya, tapi keseniannya mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kita kepada iblis. Jadi masjid pada masa Nabi itu luar biasa. Itulah pemberdayaan umat melalui masjid. Jadi kalau kita masih menyaksikan masjid itu diberdayakan oleh umat, tapi pada masa Nabi, umat diberdayakan oleh masjid. Maka itu kita sangat salut moto Dewan Masjid Indonesia yang dipimpin oleh Pak JK sekarang ini, memberdayakan dan diberdayakan masjid. Bagaimana masyarakat memberdayakan masjid, tapi pada situ sisi bagaimana masjid memberdayakan masyarakat itu sendiri. Nah, masjid itu kan berada di tengah perkampungan masyarakat. Kalau masyarakat itu diberdayakan, maka luar biasa pengaruhnya. Seperti di Istiqlal, kita bisa memesan apapun juga melalui bisnis centernya Istiqlal. Maka dalam tempo singkat, ya, Gojek atau pegawai-pegawai Istiqlal akan mengantarkan. Kita bisa mengorder kebutuhan pokok, ya, karena kita ada kerjasama MOU dengan PT Pos yang ada di tetanggaan Istiqlal ini. Nah, jadi para pendengar yang saya muliakan, mari kita menjadikan masjid yang ada di dekat rumah kita itu sebagai sarana untuk memberdayakan umat kita. Ya, masjid itu bisa digunakan untuk berkorespondensi dengan pebisnis-pebisnis yang ada di sekitar masjid. Ya, memang tidak boleh menggunakan masjid itu sebagai pasar, nggak boleh. Tetapi jamaah masjid itu bisa melakukan komitmen-komitmen bisnis di sekitar masjid. Seperti yang dilakukan Rasulullah. Di situ kan ada emper-emper masjid. Ya, saya kira itulah yang kita harapkan. Semoga warga masyarakat yang ada masjid di sekitarnya bisa saling memberdayakan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.